Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Weni Aprilia Setiani Bowo dari kelas 12 F1, absen nomor 25. Hari ini saya akan sedikit membacakan renungan untuk saudara-saudara terkasih dari kitab Injil yang sudah saya tentukan. Mazmur 51 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diberanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudara-saudara sekalian, setelah tadi saya membacakan sedikit kutipan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 9, kita bisa dengar dari ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tidak mudah bagi kita untuk menerima teguran dari orang lain. Terkadang kita marah, kita tersinggung, kita merasa direndahkan oleh orang lain karena apa yang dikatakan orang lain itu tidak benar. Padahal apa yang diberikan masukan oleh orang lain itu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi ada teguran yang mendidik, yaitu menyadarkan seseorang akan kesalahannya. Ada juga teguran yang dapat mematahkan semangat kita. Seperti yang telah dilakukan Nabi Nathan kepada Daud. Akan tegurannya berkenanan dengan perselingkuhan Daud dengan Batsheba. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Daud harus menerima semua teguran yang telah diberikan oleh Nabi Nathan, karena seorang pemimpin besar atau raja harus bisa menerima semua teguran dari orang lain. Tetapi tidak jarang juga kita dapat melakukan hal seperti itu, hal yang dilakukan oleh Daud. Teguran yang mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok sesuai dengan firman Tuhan. Setelah apa yang diberikan atau setelah teguran yang diberikan Nabi Nathan kepada Daud, Daud akhirnya berserah kepada Tuhan dan menyatakan bahwa jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Maka dari situ kita bisa belajar dan kita bisa mengambil makna yang banyak dari kitab tersebut. Marilah kita menempatkan hati kita dan menerima apapun teguran dari orang lain dengan lapang dada, walaupun terkadang itu menyakitkan dan membuat kita menjadi, apa sih? Kamu tuh gak tahu saya tuh bagaimana, saya tuh menjalaninya bagaimana. Tetapi dengan kita menerimanya dengan lapang dada, kita menerimanya dengan baiklah, oke, saya tahu saya salah. Dengan seperti itu, kita tidak menjadi terbebani. Kita lebih lega karena
omongan yang diberikan orang lain itu mungkin benar atau juga mungkin salah. Tapi bagi diri kita itu menjadi sebuah koreksi bahwa melakukan sesuatu hal, melakukan perbuatan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukannya, supaya tidak ada kesalahan atau perbuatan kita yang dicemooh atau ditegur dengan tidak enak. Baiklah, demikianlah yang sudah saya sampaikan dan saya bacakan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, karena kita masih di kondisi COVID-19 ini, kita harus tetap stay safe dan tetap di rumah menjaga kesehatan untuk menjaga orang lain juga. Shalom. Shalom. Before introduction, my name is Winnie Aprilia Stiani Bowo from grade 12 Pharmacy 1, absent 25. Today I will need a few reflections to my beloved brother and sister from the Bible that I have cautioned. Psalms 51, 1-9. For the choir leader, Psalms for David, when the prophet Nathan come after he approached Bathsheba. Have mercy on me, O God, according to your loving kindness. Erase my answer according to your great mercy. Clean me completely from my iniquity, and cleanse me from my sin. For myself, conscious of myself, I am constantly struggling with my sin. Against you, I have sinned against you, and have done what you thought was evil. You were found righteous in your judgment, clean in your judgment. Behold, I was born in iniquity. In science, I was confused, my mother. Behold, you have placed the inner truth, and you have made wisdom know home in secret. With hyssop and purify me of my sins, I will be clean. Wash me, and I will be white than snow. Praise be to Christ. Thanks be to Allah. God, brother and sister, after I read the Gospel, we can hear from verse 5. As I also realize of my violence, I always control with my sins. It's not easy for us to receive reprimands from others. Sometimes we get angry, offended, and feel humiliated when other people give warnings for the mistake we have made. As for the educational reprimands, namely to make someone aware of their mistake and also reprimands, then discord them. Like the prophet Nathan rebuked to David regarding his affair with Bathsheba. As a great leader or as King David, he must accept all admonition from others, including the prophet Nathan. With a broken heart, David came to God. And David always surrendered to God and said, "Make my heart tahir, O God, and renew my mind with a strong spirit." So, we can take the meaning of the Bible as part ourselves and receive a warning from others, which it's sometimes painful, but accepting it's grateful we're not burned, and the repayment it's for learning for us. Well, after what
I say hopefully it's useful, and don't forget, because we are still in a COVID-19 condition, stay healthy to protect ourselves and each other. Shalom.